Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan sebagaimana sikap komitmen kita yang kupilih beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Keluaran 23 ayat 25, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka air minuman kita diberkati Tuhan. Makanan kita, roti makanan kita diberkati Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Dalam situasi kondisi sekarang ini, kalau saya melihat di TV One hari ini, ya untuk Pulau Jawa dan Bali itu, COVID-19 ini semakin meningkat. Nah, di sini kita tahu manusia terbatas, kita sangat membutuhkan perlindungan Tuhan. Nah, dengan kita beribadah sungguh-sungguh, disinilah Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dasar firman Tuhan yang menjadi dasar kami menjalani kehidupan ini. Saat ini kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, supaya air, roti kami diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan menjauhkan kami dari sakit penyakit. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari setiap jemaat yang merasa dekat dengan Tuhan, kita diberikan ketenangan oleh Tuhan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat kepada Allah kita tenang, melewati setiap tahun, melewati setiap hari bersama dengan Dia. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kita. Amin. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama katakan dengan iman. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
Puji nama Tuhan. Hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia kota benteng kita. Bapa Allah Immanuel menyertai setiap kita umat-umat yang percaya. Mari kita bersama-sama mengimani bahwa Tuhan beserta dengan kita, menjadi sandaran dan satu-satunya kekuatan untuk menjalani kita sepanjang tahun yang baru ini. Dia Allah Immanuel. Penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Amin. Bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Di hatimu, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh, Yesus selalu bersamaku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan dengan iman, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindung kami.
Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Mari jemaat Tuhan dengan iman katakan, Yesus, sebab Dia Immanuel yang menyertai kita, yang memegang teguh sepanjang hidup kita, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. sebab Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. sebab Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan berdasarkan Amsal pasal 4 ayat 22. Simpan hikmat firman Tuhan itu dalam lubuk hati yang paling dalam. Itu menjadi kehidupan bagi kita yang menangkap pesan Tuhan ini. Bahkan dikatakan menjadi kesembuhan, bukan saja kesembuhan, bahkan ditegaskan bagi tubuh jasmani kita. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya. Yesus adalah firman itu. Kami cinta Yesus, kami juga cinta firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Menyenangkan siapa? Nah ini, kita koreksi hidup kita sekarang ini. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Hidup kita ini hanya sementara. Hidup di dunia kita ini hanya sekali. Tidak ada nanti kita hidup dunia ini kedua kali, ketiga kali, tidak ada. Nah, kalau kita ditetapkan oleh firman Tuhan dalam Mazmur pasal 90, Tuhan tetapkan 70 tahun. Tinggal hitung saja. Tinggal hitung berapa umur saudara yang efektif. Ya. Dan 1 Petrus pasal 4 ayat 2, Rasul Petrus menjelaskan supaya dalam sisa umur kita ini Rasul Petrus yang berbicara loh ya. Di sini bukan kita memberikan kepada Tuhan sisa-sisa, bukan sisa-sisa makanan. Maksudnya umur kita yang ada ini kalau Tuhan sudah tetapkan 70 tahun. Nah, tinggal hitung. Disinilah Rasul Petrus mengingatkan supaya kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Puji Tuhan. Mari kita merenungkan menyenangkan siapa? Kalau selama ini kita lebih fokus manusia, dengan mendengarkan firman Tuhan ini, belum terlambat kita mau menyenangkan Tuhan. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 10. Galatia pasal 1 ayat 10. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah ini, kekasih Tuhan, kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sangat penting sekali. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kecenderungan orang-orang di sekitar kita, apalagi sudah menjadi bahasa masyarakat, ABS, asal Bapak senang, asal Bapak suka.
Nah, ini tentunya selalu konotasi negatif. Selalu demikian. Pasti ada motivasi di baliknya. Kita menyenangkan itu ada motivasi. Nah, di sini dalam kehidupan kita, di dunia ini yang sementara ini, apakah kita terbawa dengan filosofi duniawi ini, ABS, sehingga kita meminggirkan Tuhan karena asal Bapak senang. Ya, kekasih Tuhan, di sini dalam kita menjalani hidup duniawi ini, memang kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Kita masih ada di atas daratan, bukan di awan-awan. Dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran. Nah, inilah tantangan buat kita. Pada waktu kita terpojok, pada waktu kita terjepit, pada waktu pintu tertutup, jalan buntu. Nah, apakah kita masih bisa berpegang satu komitmen sebagaimana Rasul Paulus? Lihat, apakah kita masih mencari kesukaan Tuhan atau kesukaan duniawi? Apakah kita mau menyukakan hati Tuhan atau menyukakan hati manusia? Apakah kita mau mencoba berkenan kepada manusia atau berkenan kepada Tuhan? Dan ingat, Rasul Paulus memberi awasan. Kalau kita masih tidak mempunyai komitmen yang tinggi, bahkan mungkin masih kompromis, ya mungkin ya saya kompromis saja, ya di satu sisi menyenangkan Tuhan, di sisi yang lain menyenangkan manusia juga. Nah, di sini, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kekasih Tuhan, tentunya kita semua sepakat, kita mau komitmen sebagai hamba Kristus. Siapa lagi ya yang menjadi harapan kita? Hanya Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Dia bangkit naik ke surga dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang menjadi pengharapan kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan, ketenangan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tuhan pasti buka jalan. Karena hati Tuhan itu, kalau kita memperhatikan dalam Yakobus pasal 5, lihat, hati Tuhan itu dikatakan penuh belas kasihan, dan dikatakan maha penyayang. Kekasih Tuhan, disinilah betapa pentingnya pemahaman kita, pemahaman yang penuh, pemahaman yang betul sesadar-sadarnya, jangan gagal paham. Betul-betul terpatri di dalam hati kita bahwa kita punya Tuhan itu, Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang maha penyayang. Kekasih Tuhan, maka dalam hidup yang sementara yang fana ini, mari menjadi komitmen kita untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kapan lagi? Jangan sampai terlambat. Nah, di sini firman Tuhan katakan, mari supaya kita menjadi hamba Kristus yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan, hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Alkitab, kita lihat ada tokoh, lihat Herodes. Herodes ini berbuat jahat terhadap murid-murid Yesus. Untuk apa? Untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Saudara bisa perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 12. Demikian juga kalau kita memperhatikan ya, dalam kehidupan suami istri. Dalam kehidupan suami istri, lihat, mereka juga ya mau menyenangkan pasangannya masing-masing. Tentunya ada ya konflik-konflik dalam ya hidup rumah tangga, dinamika rumah tangga ya. Tetapi yang jelas tentunya dalam hidup ini ya tidak lepas ya untuk menyenangkan siapa.
Nah ini, menyukakan siapa? Jadi kekasih Tuhan, bagaimana sekarang ini? Ku cari untuk menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus menegaskan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, firman Tuhan katakan, bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Galatia 1 ayat 10. Nah di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa akar masalahnya adalah ukurannya itu manusia. Di dalam dunia filsafat itu ada satu paham yang menekankan manusia itu segala-galanya, kriteria ukuran yang utama. Humanism, paham yang mengutamakan yang manusia menjadi ukuran utama. Jadi meminggirkan Tuhan. Nah, dan jangan sampai dalam hidup kita ini ya pemahaman kita dipengaruhi oleh humanism. Lihat di sini ya. Jadi akar masalahnya adalah jangan sampai bersifat humanism, manusia menjadi satu-satunya ukuran tanpa memperdulikan Tuhan. Hal yang perlu saya perhatikan kekasih Tuhan, ini sangat prinsipil dan sangat esensial. Sebagai hamba Tuhan saya katakan kepada saudara, prinsip pentingnya menyukakan hati Tuhan ya. Kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita ini, dulu kita manusia yang berdosa, patut dimurkai dan binasa di neraka, di mana lautan api, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati, siksaan selama-lamanya. Ya, itu tempat orang yang berdosa, yang menyangkal Yesus. Tetapi puji Tuhan, dan puji Tuhan, dan puji Tuhan, mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Itu mujizat paling besar, tidak bisa dibandingkan dengan mujizat apapun. Hadiah yang terbesar. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa kita ini. Nah, ini harus kita pahami. Kita lihat satu teguran kepada bangsa Israel. Kalau saya memperhatikan di dalam Hagai pasal 1 ayat 4 sampai dengan 11. Ya, bangsa Israel ini sibuk dengan urusannya sendiri, sehingga rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Akibatnya apa, kekasih Tuhan? Kehidupan bangsa Israel sama dengan membangun pundi-pundi yang bocor, bocor sana, bocor sini, bocor sana, bocor sini. Nah, di sini Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita dalam umat perjanjian baru, agar di dalam kehidupan ini jangan khawatir. Jangan khawatir. Tuhan itu menunjukkan bagaimana diberkati Tuhan itu. Bagaimana kita ditolong Tuhan, dibela Tuhan. Yaitu mengutamakan Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan itu adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan itu adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Orang yang mengutamakan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itu dasar ayatnya, saudara bisa perhatikan dalam Matius pasal 6 ayat 33. Di dalam Hagai sudah kita memperhatikan, juga ada dalam ya dasar firman Tuhan Hagai pasal 2 ayat 18 sampai 20. Demikian juga ada Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8. Nah, ini prinsip yang paling penting untuk kita pahami. Ya. Sangat esensial. Hidup kita hanya menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita di dalam perkenanan Tuhan. Berikutnya, kekasih Tuhan, supaya kita ada di dalam perkenanan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Melakukan kehendak Bapa surgawi. Kehidupan yang menyukakan Bapa surgawi adalah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa surgawi. Kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36, Yesus mengutarakan isi hatinya bahwa makanan itu kan berbicara tentang kebutuhan primer. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa surgawi.
Bahkan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, agar kita selalu memohon senantiasa agar kehendak Tuhan itu jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena doa Bapa kami ini bentuk present tense. Dan lihat, Yesus juga memberikan awasan dalam khotbah di bukit. Kalau saya memperhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Yesus sendiri mengatakan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang, ini ditulis banyak loh. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kekasih Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dengan menjalani hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, inilah yang di dalam perkenanan Tuhan. Selanjutnya, kekasih Tuhan, supaya hidup kita di dalam perkenanan Tuhan, ya, prinsip pentingnya menyukakan hati Tuhan ini sangat esensial. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Orang yang selalu taat kepada firman Tuhan dan berkata ya pada kehendak Tuhan, nah ini menyukakan hati Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 42, memelihara menyimpan firman Tuhan senantiasa di lubuk hati yang paling dalam, dan lihat benih firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Lukas 8 ayat 8. Kita harus selalu taat. Kalau kita diperhadapkan antara pandangan duniawi, filosofi duniawi, sekalipun bagus, kelihatannya berhikmat, dan di sisi lain firman Tuhan. Nah, di mana kita akan mengambil keputusan berdasarkan yang mana? Nah, disinilah kita harus berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, jangan filosofi duniawi. Dalam 1 Yohanes pasal 3, apakah yang mengalahkan dunia ini? Mereka yang beriman kepada Yesus. Tentunya juga firman Tuhan, karena Yesus adalah firman menjadi manusia. Nah, di sini menyukakan hati Tuhan itu di dalam kita mengambil keputusan, ya jangan terbawa emosi. Kita berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk ke Tuhan, dan kita mendapat dasar ayat firman Tuhan. Dengan kitab alamat, ya, pasal ayat yang jelas, sehingga kita tidak keliru mengambil keputusan. Banyak orang menyesal di belakang, tapi terlambat. Nah, di sini sangat prinsip sekali. Di dalam kita menjalani dinamika hidup ini, kita harus punya satu dasar pijakan yang pasti, yaitu firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Selanjutnya, orang yang mengawali setiap hari dengan datang lebih dulu menghampiri Tuhan. Lihat dalam Markus 1 ayat 35. Ya, datang di bawah kaki Tuhan. Demikian juga dalam Mazmur 90 ayat 14, setiap pagi kita kenyang dengan kasih setia Tuhan. Siapa tidak butuh kasih setia Tuhan? Siapa yang tidak butuh kemurahan Tuhan? Lihat, maka kita menjalani hari-hari dengan sukacita. Dan lihat perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan menaungi kita. Semarah Tuhan ditunjukkan pada anak cucu kita. Bahkan dikatakan apa? Ya, pekerjaan kita diteguhkan, bahkan ditegaskan, diulang lagi, diteguhkan. Jadi jangan khawatir akan kehidupan kita. Jangan sampai setiap pagi kita khawatir, kemudian cepat-cepat, ya, hal-hal duniawi kita urus begitu rupa. Ya, tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak sempat. Nah, ambil komitmen. Setiap pagi saya harus prinsip disiplin rohani Tuhan yang lebih dulu. Sesibuk apapun, saya harus berlutut di bawah kaki Tuhan sebelum saya melakukan hal-hal duniawi. Nah, ini menyenangkan hati Tuhan. Terlihat bahwa kesungguhan seseorang itu di hadapan Tuhan, dia komitmen, disiplin untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Berikutnya, orang yang selalu meminta petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Ya,
atas segala rencana keputusannya. Saudara, satu contoh yang tragis, Saul. Saul ini menjadi raja bangsa Israel yang pertama, tetapi sangat disayangkan ya. Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, ia telah meminta petunjuk dari arwah ke dukun Endor yang tidak meminta petunjuk Tuhan. Saul bisa baca Ulangan 18 ya, ayat 9 sampai 15. Lihat, maka matilah Saul. Ya, dan kedudukannya diberikan kepada Daud. Ini. Nah, di sini ketika kita ini di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, mungkin kita sudah judek, mampet, pikirannya sudah ya buntu, mungkin pintu sepertinya tertutup, pintu itu mungkin tebal dari tembaga, mungkin ada palang-palang besi, tetapi kekasih Tuhan, ingat baik-baik. Mesias yang dijanjikan itu, Sang Anak, Sang Putra, siapa lagi kalau bukan Yesus Kristus. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, ditunjukkan 7 keilahian, penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahteranya tidak berkesudahan. Kerajaannya didasarkan keadilan dan dikokohkan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihat, dari sekarang sampai selama-lamanya tidak ada celah. Ini jadi harapan kita, ya, pengharapan kita yang utama adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Tidak ada kemudian kita kompromis dengan si ini, si itu. Apalagi keyakinan ya di dalam kekristenan, iblis itu bisa seperti malaikat terang. Kalau saya memperhatikan, Rasul Paulus ingatkan itu, dia adalah bapak pembohong. Yohanes pasal 8 ayat 44. Kelihatannya dia menolong, kelihatannya seperti orang suci, tapi ujungnya maut. Di sini, dan iblis itu kalau menolong bisa, dia selalu bisa menolong, tapi selalu ada tumbal. Apakah saudara tidak kasihan dengan diri saudara, anggota keluarga saudara untuk hal-hal duniawi yang sementara sampai menjual jiwa? Apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia tapi jiwa ini binasa, masuk ke neraka selama-lamanya? Dan neraka itu siksaan yang sangat-sangat mengerikan, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati. Nah, jangan sampai kita masuk tempat yang mengerikan. Hidup ini serius, kekasih Tuhan. Nah, di sini jangan sampai kita kompromis dengan dosa. Iblis selalu menawarkan kompromis. Ya, di satu sisi boleh saja kepada Tuhan, di sisi yang lain dia minta disembah. Lihat ketika Yesus ada di tempat yang tinggi, lihat iblis menawarkan kemuliaan dunia ini akan diberikan asal iblis disembah. Ya, iblis tahu Yesus akan mengalami kemuliaan melalui jalan salib. Nah, ini sukses yang benar ini adalah sukses menghadapi ya, kemuliaan itu ya melalui jalan salib. Ini sukses yang benar. Iblis menawarkan jalan pintas. Di satu sisi tetap kepada Bapa, kepada Tuhan. Yesus boleh saja kepada Bapa, kepada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain iblis minta disembah. Lihat keyakinan kompromis. Dan apa yang dikatakan Yesus? Hanya kepada Allah saja engkau beribadah. Di dalam perjanjian lama demikian juga, ya, strategi iblis itu selalu menawarkan keyakinan kompromis. Lihat ketika bangsa Israel menunggu 10 hukum Allah, ya, menanti Musa turun dari bukit Sinai, dari gunung Sinai. Musa tidak turun-turun, akhirnya di satu sisi bangsa Israel tetap kepada ya Allah, di sisi yang lain bangun patung anak lembu emas. Keyakinan kompromis. Dan saya perhatikan sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel, kepahitan demi kepahitan terjadi. Ini. Nah, jadi kekasih Tuhan, kita harus ya memperhatikan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita ya tidak datang kepada Tuhan memohon petunjuk Tuhan. Kita berbuat sekarepe dewe atau kita berdasarkan filsafat-filsafat duniawi, berdasarkan petunjuk-petunjuk ramalan ya klinik mistik, dijauhkan kiranya. Komitmen datang kepada Tuhan dan kita berjalan berdasarkan firman Tuhan. Selanjutnya kita memperhatikan orang yang mengutamakan persembahan bagi Tuhan. Ini dalam Matius pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11,
yang memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama dari segala penghasilannya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Nah, ini juga menyukakan hati Tuhan, ya, karena memperhatikan pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan dimasyurkan. Berikutnya, segala sesuatu yang diperbuat untuk kemuliaan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika ia makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, ia melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih Tuhan, nah di sini memuliakan dan memuji Tuhan senantiasa. Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Maka kita harus memiliki satu pemahaman, ya, hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Dia layak untuk menerima pengagungan, kemasyuran, karena Dia yang telah menebus kita dari dosa. Kita diselamatkan dalam Yesus Kristus. Ini jadi segala aspek kehidupan kita mempunyai prinsip untuk memuliakan Tuhan. Ya, seperti dalam hal kita juga mempersembahkan persembahan bagi kemuliaan kemasyuran Tuhan. Ya, kalau kita membaca dalam Maleakhi pasal 3, kita memperhatikan persepuluhan dan persembahan khusus dikatakan. Ya, ini ketetapan Tuhan, ketetapan, bukan sekedar perintah dalam situasi kondisi tertentu, melainkan ketetapan. Dikatakan Tuhan itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka ketetapannya juga adalah ketetapan yang kekal. Kalau saya memperhatikan sampai Tuhan berfirman, tertulis Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, sampai 5 kali. Ngapain Tuhan semesta alam itu mengurusi harta kita ini, mengurusi diri kita ini? Dia Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dia tidak butuh uang kita, Dia tidak butuh apa yang kita berikan, tidak butuh. Dia memiliki segala-galanya karena Dia Tuhan semesta alam. Nah, apa maksud tujuannya? Maksud tujuannya ketika kita melakukan ketetapan ini, Tuhan memberkati belalang-belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat itu. Beberapa orang kena musibah itu silih berganti, pernah mungkin ada kena musibah, satu musibah belum selesai, datang lagi sampai terpuruk. Belalang ini dengan macam-macam cara, dia datang ke kebun seseorang, dia melahap, ada sisa, datang lagi belalang yang lain, sisanya itu dimakan, tinggal rema-rema. Datanglah belalang yang terakhir, yang rema-rema itu dimakan juga sampai habis. Nah, ini ada orang yang sampai mengalami musibah demi musibah sampai entek-entekan. Nah, ini dikatakan belalang itu akan disingkirkan. Engkau diberkati supaya apa? Memberkati banyak orang, nama Tuhan dimasyurkan. Dan yang terakhir, hidup yang menghasilkan buah. Lihat Rasul Paulus, seorang cendekiawan, mati adalah keuntungan. Beberapa masyarakat umum itu seringkali mati itu sesuatu yang sangat menakutkan. Sekalipun mengatakan saya tidak takut mati, tapi kenyataan saya banyak menghadapi beberapa orang dalam keadaan sakaratul maut, ketakutan ketika tahu akan menghadapi kematian. Nah, di sini kekasih Tuhan, bagi Rasul Paulus adalah keuntungan. Itu berarti Rasul Paulus siap, hidupnya sudah berbuah. Nah, di sini hidup kita berbuah. Kita bisa berbuah. Sekalipun kita bukan Superman, bukan Batman, bukan pendeta besar, bukan penginjil besar, bukan seorang tokoh besar. Lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 18. Dikatakan Elia manusia biasa tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ini hubungannya dengan Tuhan itu baik. Kita harus periksa bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, baik atau tidak. Dengan sungguh-sungguh mujizat terjadi dan bumi pun berbuah.
Hidup saudara mau berbuah, keluarga saudara mau berbuah, usaha pekerjaan saudara mau berbuah. Nah ini sederhana sekali, berdoa dan sungguh-sungguh. Nah kekasih Tuhan, lihat ada beberapa buah yang perlu kita hasilkan. Yang pertama buah pertobatan, Matius 3 ayat 8. Kemudian buah iman, Roma 1 ayat 13. Buah kebenaran, Filipi 1 ayat 11. Buah pekerjaan yang baik, Kolose 1 ayat 10. Buah ketekunan, Yakobus 1 ayat 4. Buah kesaksian, menjadi saksi pemberita kabar Injil, Yohanes 15 ayat 16. Buah Roh Kudus, nah ini Galatia 5 ayat 2. Buah Roh Kudus ini tunggal tapi 9 karakteristik, yaitu coba koreksi, adakah kasih, adakah sukacita, adakah damai sejahtera, adakah kesabaran, adakah kemurahan, adakah kebaikan, adakah kesetiaan, adakah kelemah lembutan, adakah penguasaan diri. Nah ini buah Roh Kudus, dari bakal buah, bunga, ya terus proses menjadi buah. Nah di sini kekasih Tuhan, betapa kita perlu dalam hidup ini. Kapan lagi? Mari kita berbuah bagi kemasyhuran nama Tuhan Yesus. Akhir kata, kekasih Tuhan, hidup ini hanya sementara. Berapa sisa umur kita ini? Tuhan tetapkan 70 tahun. Kalau kuat, ya syukur-syukur kalau kita kuat bisa 80 tahun. Dan juga dikatakan selebihnya, ya kita harus menghadapi kenyataan betapa rapuhnya tubuh ini. Nah kekasih Tuhan, selagi kita masih hidup ini, mari kita menyenangkan hati Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hidup kita ini. Kalau kita membuat diri kita istimewa di mata Tuhan, Tuhan itu nyata. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Lihat, Tuhan itu nyata. Jangan khawatir akan hidup saudara, keluarga saudara, pekerjaan usaha saudara. Lihat, Tuhan itu akan nyata. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, dengan kebenaran ini bukan hanya kami mendengar, tapi kami sungguh-sungguh menanamkan di dalam hidup kami, dalam hati kami yang paling dalam. Dan kami mau mengambil komitmen pada saat ini. Satu komitmen dari hati kami, yaitu Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyukakan hati Tuhan. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, di hati Tuhan. Mari Tuhan, saat ini kami berdoa kepada Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk hidup kami, keluarga kami, supaya hidup kami senantiasa menyukakan hati Tuhan. Tuhan, kami mau komitmen bersama Tuhan, kami akan melakukan prinsip-prinsip yang mendasar dari firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, sebagai hamba Tuhan pada saat ini, setiap pribadi, mereka yang mengalami problema di dalam hidup pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, sebagai hamba Tuhan, dan sepenuh hati, sepenuh jiwa, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan memiliki kedaulatan. Hati Tuhan penuh belas kasihan. Sebagai hamba Tuhan kami mohon Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Wabah bisa teratasi, wabah COVID-19, vaksin yang ditemukan ini Tuhan, yang sudah ada, Tuhan berkati. Dan Indonesia bisa mengatasi wabah ini Tuhan. Umat-Mu bisa beribadah kembali. Indonesia diberkati Tuhan. Demikian juga NKRI tetap terjaga, terpelihara. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat Tuhan atas setiap pribadi pada saat ini dan keluarga mereka masing-masing. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
seperti